Karena itu pula maka ulama kita, ulama ahli sunnati wal jamaah menetapkan, sepakat mereka semua menetapkan Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala az-zulumati wan nur. Alhamdulillah, segala puji lillahi itu bagi Allah, alladzi khalaqas samawati, yang telah menciptakan akan langit-langit, wal arda, dan bumi, wa ja'ala az-zulumati, dan yang telah menjadikan az-zulumati akan segala kegelapan, wan nur, dan cahaya. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menyebutkan 4 macam ciptaannya, yaitu as-samawat, kemudian al-ard, langit dan bumi, kemudian az-zulumat dan an-nur, kegelapan dan cahaya. Dijelaskan oleh para ulama kita di kalangan ahlut tauhid, juga oleh para ahli tafsir, bahwa penyebutan 4 makhluk ini berisyarat kepada seluruh makhluk Allah. Penyebutan as-samawati wal arda adalah sebagai isyarat kepada hajmun kasif, atau benda yang dapat disentuh dengan tangan. Hajmun kasif yaitu benda yang dapat disentuh atau diraba dengan tangan. Lalu penyebutan az-zulumat wan nur adalah isyarat kepada hajmun latif, yaitu benda yang tidak dapat diraba oleh tangan, tidak dapat disentuh oleh tangan. Contohnya itu az-zulumat dan an-nur, kegelapan dan cahaya. Nah, oleh karena seluruh makhluk Allah ini ciptaan Allah apapun dia tidak lepas dari 2 keadaan ini, antara hajmun kasif atau hajmun latif. Seluruh makhluk Allah apapun dia adalah hajmun kasif atau hajmun latif. Manusia hajmun kasif, bisa disentuh, bisa diraba. Binatang hajmun kasif, bumi hajmun kasif, langit hajmun kasif, pohon-pohonan hajmun kasif. Yang kedua, hajmun latif, yaitu benda yang tidak dapat disentuh dengan tangan. Dalam ayat tadi dicontohkan seperti kegelapan dan cahaya. Contoh lainnya seperti malaikat. Malaikat itu aslul khilqahnya atau asal penciptaannya adalah dari cahaya, hajmun latif. Ruh termasuk yang ada dalam tubuh kita, ada ruh termasuk hajmun latif, dan lain sebagainya. Ada banyak hajmun latif seperti udara,
cahaya, kegelapan, ruh, dan lain sebagainya. Nah, seluruh makhluk Allah apapun dia adalah hajmun kasif atau hajmun latif. Nah, sehingga penyebutan 4 makhluk Allah dalam suratul An'am ini, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala az-zulumati wan nur, itu memberikan pemahaman bahwa seluruh makhluk ini apapun dia tidak lepas dari 2 keadaan tersebut, antara hajmun kasif dan atau hajmun latif. Dan semua itu adalah ciptaan Allah. Ayatnya menyebutkan khalaqas samawati. Apa artinya khalaqa? Al-ibraz minal adami ilal wujud, mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Itu makna apa? Khalaqa. Nah, difahami dari ayat ini bahwa Allah yang menciptakan makhluk-makhluknya tersebut, baik yang sebagai hajmun kasif atau yang sebagai hajmun latif, maka Allah tidak sama dengan ciptaan-ciptaannya itu. Artinya Allah bukan benda. Allah Maha Suci dari bentuk dan ukuran. Allah bukan benda kasif dan bukan benda latif. Allah bukan sinar, bukan cahaya. Allah yang menciptakan sinar seperti matahari bersinar, bulan, bintang bersinar. Allah tidak sama dengan ciptaannya tersebut. Allah bukan benda, Maha Suci dari bentuk dan ukuran, dan sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Allah bukan benda kasif atau hajmun kasif, juga bukan hajmun latif, wala yusafu bisifatil hajmi, dan tidak bersifat dia Allah dengan sifat-sifat benda. Sifat benda seperti apa? Gerak, diam, turun, naik, warna, bentuk, ukuran, apalagi duduk, berdiri, memiliki tempat, memiliki arah, berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Itu sifat-sifat apa? Benda. Allah Maha Suci dari sifat-sifat demikian itu. Nah, karena itu Allah tidak disifati dengan gerak dan diam. Tidak disifati baginya di dalam atau di luar. Di dalam atau di luar sesuatu. Tidak disifati baginya menempel atau terpisah. Tidak disifati baginya bertempat atau memiliki arah. Tidak disifati baginya duduk atau bersemayam. Allah Maha Suci dari sifat-sifat tersebut. Karena itu pula maka ulama kita, ulama ahli sunnati wal jamaah, menetapkan, sepakat mereka semua menetapkan Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Inilah akidah ahli sunnati wal jamaah. Allah tidak bertempat atau bersemayam di atas arsy. Allah yang menciptakan arsy dari tidak ada menjadi ada, dan Allah tidak berubah dari semula tanpa arsy kemudian bertempat padanya. Mustahil demikian itu, karena berubah itu menunjukkan kebaharuan. Allah Maha Suci dari perubahan.